Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Bayu Cahyo Nugroho dengan NPM 19310900205 dari Prodi Sosiologi Agama semester 6 kelas B. Saya ingin menjelaskan tentang pendidikan Indonesia, pendidikan demokratis, globalisasi, dan masa pandemi. Arti sosiologi pendidikan dan kemunculan sejarahnya. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pendidikan merupakan sarana sosialisasi di mana anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan juga diartikan sebagai proses mendewasakan anak, sehingga pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa. Senada dengan pengertian ini, Dwi-Jarkoro mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia muda. Sosiologi pendidikan muncul sebagai upaya untuk mengatasi perubahan sosial yang demikian cepatnya. Perubahan di dalam masyarakat yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi oleh kemampuan individu di dalamnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seringkali ini terjadi disintegratif dan ketertinggalan budaya atau kultural. Kemudian pendidikan pada masa sekarang atau era global. Memasuki abad ke-21, gelombang globalisasi yang dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka, sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan dalam pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Oleh karena itu, kita harus dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Kondisi pendidikan masa kini banyak dipengaruhi oleh hal sebagai berikut. 1. Arah pendidikan kurang jelas. 2. Pendidikan sebagai barang mahal, artinya pendidikan yang berbasis hanya dikategorikan saja tanpa sebenarnya dan hanya untuk sebagai lahan bisnis. Orang akan tertarik pada sekolah-sekolah yang berbasis sehingga biayanya pun pasti mahal. Maka sekolah pun dijadikan ajang bisnis. 3. Penyelewengan dana. Pihak sekolah berlaku tidak adil atas hak peserta didik. Dana untuk keperluan sekolah banyak korupsi yang dikorupsi oleh pihak sekolah, sehingga sistem atau struktur sekolah tidak tersalurkan dengan baik dan banyaknya kekurangan. 4. Kualitas dan kuantitas guru yang berkurang. Guru yang kurang profesional dalam mengembang pengajarannya dan tidak sesuai dalam sistem pemberian pembelajaran. 5. Pendidikan tidak merata. 6. Kurangnya penghargaan pada guru atau dosen. Akibat dari hal tersebut dikarenakan adanya satu politisasi pendidikan, spesialisasi opera, sekularitas pendidikan, perbandingan pendidikan di dunia. Kemudian ada globalisasi dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Dimulainya era globalisasi dengan ciri-ciri adanya saling keterbukaan dan ketergantungan antara negara, sehingga negara tidak mengenal batasan-batasannya. Akibat saling keterbukaan dan ketergantungan ditambah dengan arus informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, maka persaingan internasional pun akan semakin ketat, terutama pada bidang ekonomi. Khususnya bagi Indonesia, globalisasi ini tidak hanya diarahkan pada kepentingan dalam negeri tetapi juga diarahkan pada kepentingan global. Dari segi kepentingan dalam negeri, globalisasi ini memberikan peluang positif terutama untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dari segi keuntungan domestik, pengaruh globalisasi ini dapat menjadikan masyarakat untuk memiliki pola pikir global dan pola tindak kompetitif, suka bekerja keras, memiliki etos kerja, kreatif, mau belajar untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi kerja. Sehingga dari segi global, hidup di dalam dunia lebih yang terbuka, dunia yang tanpa batas. Perdagangan bebas serta makin meningkatnya kerjasama regional, misalnya MIE, Masyarakat Ekonomi Asia, memerlukan manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Kehidupan global yang merupakan tantangan sekaligus membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan bagi SDM Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memperolehkan kesempatan kerja di luar negeri. Disinilah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia, baik untuk memenuhi SDM yang berkualitas bagi kehidupan domestik maupun global.
Globalisasi yang membawa gaya hidup kebarat-baratan cenderung melemahkan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini tentunya bertentangan dengan kenyataan hidup bahwa manusia itu pertama dibesarkan di dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Globalisasi haruslah bertumpu dari lokalisme yang bertumpu kepada nilai-nilai lokal yang relevan dengan perubahan zaman. Nilai-nilai lokal sebagai modal pertama dari hal baru yang disodorkan oleh budaya global. Tanpa kuatnya nilai lokal yang hidup dalam seorang individu, tidak mungkin ia memasuki dunia global dengan kekuatan-kekuatannya yang sangat hebat. Sehingga dengan demikian pribadi itu akan hanyut di bawah arus globalisasi tanpa tepi. Globalisasi tidak dengan sendirinya membawa nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, hanya nilai-nilai global yang ikut memelihara dan mengembangkan nilai lokal yang perlu disimak untuk diserap di dalam proses pendidikan suatu masyarakat atau bangsa. Pembelajaran yang demokratis. Secara sempit, demokrasi didefinisikan sebagai jenis sistem pemerintahan, aturan kelembagaan dalam mengambil keputusan politik, dan sistem politik. Demokrasi juga merupakan alat untuk melindungi yang dipimpin dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengertian luas, demokrasi dipahami secara hidup seperti sikap toleran, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain, menerima kerjasama dengan cara adil. Selebihnya, demokrasi merupakan pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan istimewa di muka hukum. Demokrasi pendidikan juga dipahami sebagai pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai demokratis. Pendidikan demokratis merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Kemudian pendidikan pada masa pandemi. Satu, efektivitas pembelajaran online. Pembelajaran online yang berlaku di SD Negeri 1 Dewa Kanglompo sebagai usaha untuk menekan penyebaran COVID-19 dilaksanakan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran serta layanan-layanan kelas virtual yang dapat diakses melalui web menggunakan jaringan internet. Secara umum, siswa merasa puas mengenai fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran. Siswa tidak tertekan oleh waktu karena mereka dapat mengatur sendiri jadwal dan tempat di mana mereka ingin mengikuti pembelajaran. Melalui pembelajaran secara online, guru memberikan pembelajaran melalui kelas-kelas virtual yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini membuat siswa dapat secara bebas memilih mana mata pelajaran yang diikuti dan tugas yang harus dikerjakan lebih dahulu. Hasil penelitian Sud et al. 2008 menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu, lokasi, dan metode pembelajaran online mempengaruhi kepuasan siswa terhadap pembelajaran. 2. Pembelajaran online menekankan penyebaran COVID-19 di sekolah. COVID-19 merupakan penyakit dengan tingkat penyebaran yang tergolong cepat. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang secara khusus menyerang sistem pernafasan manusia. Pengendalian penyakit menular dapat dilakukan dengan meminimalisir kontak antara orang yang terinfeksi dengan orang yang rentan ditulari. Menjaga jarak untuk mengurangi kontak fisik yang berpotensi menularkan penyakit dikenal dengan istilah social distancing. Sebagai usaha untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, membuat kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Pembelajaran ini dilakukan menggunakan internet sehingga memungkinkan guru dan siswa untuk berada di tempat yang berbeda selama proses pembelajaran. Guru dapat membuat materi ajar yang dapat diakses oleh siswa secara online dari mana saja dan kapan saja. Jadi kesimpulannya, sosiologi pendidikan muncul sebagai upaya untuk mengatasi perubahan sosial yang demikian cepatnya. Perubahan di dalam masyarakat yang sangat cepat seringkali diimbangi oleh kemampuan individu di dalamnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seringkali terjadi disintegratif dan ketertinggalan budaya. Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Kita sama-sama tahu bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem relasi atau hubungan. Setiap kali masyarakat mengalami perubahan, maka terjadi pula pergeseran dalam setiap relasi yang ada. Dan jika ada individu atau sekelompok individu yang tidak mampu menyesuaikan relasi akibat perubahan yang ada, maka akan terjadi krisis relasi. Akibatnya menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Demikian dari saya.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.